Halo selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Kali ini kita akan berbicara mengenai asuransi penyakit kritis. Dan bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Muhammad Irsan, Head of Training and Development dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Irsan. Pagi Chandra. Pak Irsan ini berbicara mengenai asuransi penyakit kritis. Bisa dijelaskan apa itu sebenarnya? Ya, asuransi penyakit kritis sekarang merupakan salah satu asuransi yang cukup populer di mana asuransi ini memberikan perlindungan terhadap penyakit-penyakit khusus, yaitu penyakit-penyakit kritis yang menimpa seseorang. Jadi proteksi yang diberikan atau perlindungannya itu yaitu khusus untuk penyakit-penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit kritis. Tapi apakah memang kita penting untuk memiliki asuransi penyakit kritis ini, Pak? Nah, kalau penting atau nggak pentingnya itu kembali lagi, karena gini, sama saja dengan apakah penting memiliki asuransi atau tidak, ya kan? Nah, kalau kita melihat orang selalu berkeberatan bahwa saya masih sehat, saya masih muda dan sebagainya, nggak mungkin kena penyakit kritis. Tapi kenyataannya toh tetap aja banyak orang yang masih usianya muda, penyakitnya udah yang kena jantung, kanker dan sebagainya. Nah, yang dimaksud dengan penyakit kritisnya sendiri sebenarnya seperti apa ya, Pak ya? Penyakit kritis itu adalah penyakit yang kalau dalam tanda kutip kita pakai bahasa umum adalah penyakit yang bisa dikategorikan cukup fatal atau bisa mengakibatkan kematian. Contoh jantung. Yang paling populer adalah jantung. Ya. Nah, orang di usia-usia masih muda pun sangat banyak yang terkena penyakit jantung. Nah, inilah kenapa penyakit kritis atau asuransi penyakit kritis itu sekarang cukup banyak digandrungi di dunia perasuransian di Indonesia. Betul? Oke, sebenarnya yang di cover, yang ditanggung oleh asuransi kritis ini, penyakitnya apa saja? Apakah ada tergantung dari jenis asuransi yang kita beli atau bagaimana? Ya, kembali lagi seperti yang Chandra bilang tadi, tergantung dari jenis asuransi yang kita beli. Setiap perusahaan punya bermacam-macam produk. Ada yang menawarkan mengcover sampai 100 penyakit, ada yang menawarkan mengcover 36 penyakit kritis dan sebagainya. Ya. Nah, yang perlu kita lihat adalah jenis-jenis dari penyakit kritis tersebut. Contoh umum yang saya perlihatkan tadi adalah jantung, kemudian kanker, kemudian tekanan darah tinggi dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itulah yang biasanya diproteksi dengan produk asuransi penyakit kritis. Oke, tapi kembali lagi nih Pak Irsan, masih muda, biasanya masih belum terlalu memikirkan untuk akan pentingnya sebuah asuransi Betul, penyakit kritis. Namun nih jika ternyata dia pada akhirnya sudah terkena salah satu penyakit kritis jantung misalnya, Ya. kemudian dia baru tertarik untuk membeli asuransi ini, apakah masih bisa di cover oleh asuransi penyakit jantungnya? Nah, ini kembali ke prinsip asuransi sebetulnya, bahwa asuransi itu diberikan kepada orang yang masih sehat, bukan setelah dia sakit baru mau beli asuransi, biasanya sudah terlambat. Contoh tadi yang disebutkan oleh Chandra, orangnya sudah kena penyakit jantung, kemudian baru mau memikirkan untuk masuk asuransi. Biasanya resiko itu diukur cukup tinggi oleh perusahaan asuransi, sehingga kemungkinan adalah bisa jadi ditolak, atau bisa jadi tetap bisa diterima dengan persyaratan bahwa dia harus menambah premi yang cukup besar. Nah, untuk itu seharusnya orang membeli asuransi justru pada saat sehat, bukan pada saat dia sudah terkena penyakit. Jadi memang harus ada investigasi lebih lanjut dari perusahaan asuransinya, begitu ya Pak Irsan ya? Apakah memenuhi syarat untuk membeli atau tidak? Nah, sebetulnya mahal tidak sih? Berapa premi yang kita harus bayar untuk sebuah asuransi penyakit kritis ini? Kalau dikatakan mahal atau tidak itu relatif. Tapi intinya adalah kembali lagi ke prinsip asuransi, semakin muda usia seseorang, maka premi yang dia bayarkan untuk proteksi pasti jauh lebih kecil. Nah, kadang kita berpikirnya justru sudah terlambat. Jadi sudah di usia di atas 40, di atas 50 baru mau membeli program perlindungan penyakit kritis. Biasanya preminya sudah jauh-jauh lebih mahal. Jadi kalau gitu idealnya ya Pak ya, pada usia berapa sih kita sebaiknya membeli asuransi penyakit kritis ini? Saya nggak mau sebutkan usia ideal, tapi lebih ke semakin cepat lebih bagus untuk memiliki program asuransi baik itu rumah sakit maupun penyakit kritis, karena ini akan amat sangat membantu kita nanti. Oke, jadi paling tidak memang paling sedari muda kita sudah menyadari akan pentingnya sebuah asuransi. Baik Pak Irsan, terima kasih banyak atas informasi dan juga waktunya ya Pak ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh